Selamat pagi semuanya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali kuliah tentang tingkah laku ikan. Kalau minggu sebelumnya kita udah belajar tentang respon pendengaran. Jadi pada kali ini bagaimana kita mengetahui tingkah laku ikan dalam berpindah tempat atau kata lainnya sering disebut dengan migrasi ikan. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas topiknya adalah tentang migrasi ikan. Jadi beberapa hal yang dibahas pada topik kali ini yang pertama mungkin adalah apa sih definisi migrasi ikan itu? Kemudian kenapa sih ikan itu harus bermigrasi? Sebagaimana ikan itu bermigrasi? Dan yang kalah pentingnya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan pengetahuan kita tentang migrasi ikan ini untuk mengaplikasikannya dalam dunia perikanan kita, baik itu perikanan tangkap ataupun konservasi kalau untuk migrasi ini. Karena migrasi ini banyak diterapkan, diaplikasikan pada bidang perikanan tangkap dan perikanan konservasi. Jadi kenapa nanti kita akan belajar itu. Oke, selanjutnya adalah yang pertama yang ingin saya jelaskan di sini adalah migrasi ikan. Jadi migrasi ikan itu apa sih? Jadi migrasi ikan itu didefinisikan sebagai pergerakan atau perpindahan ikan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jadi pertama ketika dibilang migrasi itu dia berpindah tempat. Mau berpindah tempatnya itu pendek atau jauh atau berpindah kedalaman itu juga disebut migrasi. Nah, perpindahan tempat ini bertujuan untuk menyesuaikan terhadap kondisi yang menguntungkan bagi si ikan tersebut. Jadi dia berpindah tempat itu dalam rangka mencari tempat yang sesuai untuk dia, cari tempat sesuai untuk dia untuk bisa hidup dan bisa mempertahankan dirinya. Artinya dia berpindah tempat tuh karena lingkungan yang lamanya mungkin menurut dia sudah tidak nyaman lagi untuk keberadaannya dia. Sehingga dia berpindah tempat, mencari lingkungan baru yang lebih nyaman, dan akhirnya dia bisa bertahan hidup di lingkungan baru tersebut. Contohnya kita kan kadang-kadang kita melakukan pindah tempat, misalnya merantau, kalau kalian diam di kampung itu mungkin nyaman tapi nggak akan bisa eksis. Eksis dalam arti apa? Nggak bisa mengupgrade diri. Jadi kita perlu pindah ke suatu tempat yang dimana kita bisa mengupgrade diri kita. Itu juga disebut dengan migrasi ya. Jadi kenapa banyak saudara-saudara kita misalnya dari Jawa Tengah migrasi ke Jakarta dalam upaya kan mempertahankan eksistensinya dia, mencari penghasilan. Ikan juga gitu, dia pindah ke tempat yang lain, mau pindah ke kedalaman, pindah ke tempat yang lain, bisa aja untuk mempertahankan hidupnya. Mempertahankan hidupnya apa? Ya macam-macam nanti. Teknik dia mempertahankan hidupnya dari hal apa. Nah, dalam migrasi ikan ini, ketika kita melihat suatu ikan migrasi itu ada hal-hal yang luar biasa yang ditunjukkan oleh si ikan. Kenapa? Karena dalam migrasi itu biasanya memerlukan perjalanan yang panjang dan sulit, baik secara energi maupun fisiologinya. Jadi dia sudah panjang perjalanannya rata-rata, kemudian dia juga harus menyesuaikan diri terhadap fisik yang baru atau fisiologi lingkungan yang baru. Kemudian yang kedua juga memerlukan kemampuan adaptasi yang tinggi. Jadi kita ambil contoh adalah tentang salmon. Bagaimana salmon itu bermigrasi dia dari laut ke perairan tawar. Jadi dia akan bermigrasi, pindah untuk bisa mengeksistensikan keturunannya. Nanti videonya tentang salmon saya akan upload di Oaso. Jadi bisa dilihat di sana bagaimana dia salmon itu berpindah tempat. Oke, selanjutnya yang saya dibahas adalah kalau kita tahu tadi bahwa dalam definisi migrasi adalah berpindah tempat dalam rangka mempertahankan eksistensinya, baik untuk dirinya ataupun baik untuk keturunannya. Kenapa dia harus pindah? Nah, itu pertanyaannya. Kenapa nggak di tempat yang lama? Kenapa harus pindah ke tempat yang lain? Emangnya di tempat lama dia nggak
nggak bisa mempertahankan eksistensinya? Mungkin bisa, tapi presentasinya lebih kecil. Ada beberapa hal yang dia harus lakukan, sehingga dia menyebabkan dia harus berpindah, supaya dia tetap eksis, baik untuk dirinya maupun baik untuk keturunannya. Yang pertama adalah untuk mencari makan. Contohnya, kenapa dia harus pindah dari mangrove ke laut lepas? Kenapa dia harus pindah dari lamun ke laut lepas? Pertanyaannya adalah ketika dia baby atau larva, dia akan hidup mungkin di lamun, mungkin di mangrove. Di sana dia akan banyak makan yang disesuaikan dengan ukuran tubuhnya. Tapi ketika dia sudah semakin besar, tentu ukuran makanan yang dibutuhkan juga semakin besar. Dan mungkin nggak tersedia lagi di mangrove atau di lamun. Sehingga dia harus mencari tempat lain untuk mencari makanan yang disesuaikan dengan fase hidupnya dia. Jadi dia berpindah untuk mencari makanan. Sama seperti ikan pelagis. Pelagis, kenapa dia melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain? Tuna, tongkol, cakalang. Itu tadi, dia ngejar makanannya, karena makanannya berpindah, dia harus kejar itu. Kemudian kedua, mencari tempat untuk memijah. Jadi dia bisa berpindah bukan hanya untuk mencari makan, tapi memang ada di mana tempat-tempat dia khusus untuk dia melakukan proses pemijahan itu. Kalau nggak di tempat itu ya dia nggak akan bisa. Atau bukan di tempat itu juga, tapi kalau nggak di kondisi seperti itu yang dia inginkan, dia nggak akan bisa memijah. Jadi dia harus mencari tempat-tempat atau lokasi yang memiliki karakteristik yang cocok untuk dia memijah. Sebagai satu contoh, salmon, dia nggak akan bisa memijah di tempat lain. Dia hanya bisa memijah, menetaskan telurnya, di mana di tempat dia juga ditetaskan. Itu adalah insting daripada si salmon untuk mencari tempat memijah. Ketiga, mencari daerah yang cocok untuk kelangsungan hidupnya. Jadi selain dia cari untuk makan, kemudian cari untuk memijah, tempat yang cocok artinya apa? Tempat yang nyaman buat dia tinggal juga. Nyaman itu artinya apa? Yang kemungkinan dia bisa berlindung juga di sana, predatornya sedikit, kemudian kondisi perairannya juga menyenangkan buat dia. Sama kayak kita beli rumah kan. Kita beli rumah, nggak mungkin nyari tempat yang nggak cocok sama kita. Apa kita beli yang tempat yang bikin kita stres? Pasti kita cari tempat yang kita beli rumah, tempat yang emang benar-benar bikin kita nyaman, nggak tambah bikin kita stres. Ikan juga gitu, dia nyari tempat di mana dia bisa dapat tempat yang nyaman dan tidak bikin dia stres. Jadi tiga hal ini adalah yang menyebabkan sebagian besar ikan melakukan migrasi, makanan, memijah, dan kenyamanan. Nah, migrasi itu perpindahan. Jadi dalam migrasi itu ada dua, bisa dibagi dua perpindahan ikan itu. Yang pertama perpindahan horizontal. Horizontalnya dia berpindah tempat ya, pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu bisa dilakukan dalam jangka waktu panjang, bisa dalam jangka waktu musiman. Jadi kita sering dengar kan ikan itu musim kan, tiba-tiba ada aja di sini bulan ini, bulan selanjutnya nggak ada, tahun depan juga itu, di bulan-bulan seperti itu ya ada ya, karena dia melakukan migrasi musiman. Dia sudah punya insting naluri pada situasi kondisi cuaca seperti ini dia akan pindah. Horizontal juga bisa dia, artinya migrasi secara pendek. Contohnya adalah ikan-ikan yang hidup di muara sungai atau di perairan muara. Ketika air pasang, ikan yang di laut akan migrasi, dia nyari ke muara, nyari makanan karena di muara itu banyak makanannya. Ketika air surut, pindah lagi dia ke dalam lagi, ke laut tengah lagi. Itu yang biasanya dilakukan migrasi. Jadi kenapa orang mancing? Nanti mungkin ada buru mancing di sini. Orang mancing itu pasti nyari, kalau nggak air menjelang pasang, air menyerang surut. Karena pada saat itulah ikan dia berpindah, ada melakukan migrasinya. Kemudian ada juga disebut dengan migrasi vertikal. Jadi migrasi vertikal itu ada ikan-ikan yang sifatnya dia diurnal atau nokturnal.
Jadi dia aktif pada waktu malam atau tidak ada cahaya atau aktif pada saat ada cahaya. Jadi dua hal bisa dibagi migrasi itu, ada migrasi vertikal dan horizontal. Ya cukup menarik kalau kita melihat ini dan ini bisa bisa aplikatif sekali kita gunakan pengetahuan ini dalam dunia perikanan kita, khususnya perikanan konservasi dan perikanan penangkapan. Kalau bro mancing, saya yakin sudah hafal dia dengan migrasi ikan ke ini. Karena nggak mungkin dia mancing di saat waktu yang tidak tepat itu. Boncos dia nanti. Nggak dapat apa pulang. Diomelin sama ibunya. Oke, migrasi juga bisa dibagi dua lagi. Ada yang disebut migrasi aktif. Migrasi aktif itu adalah migrasi yang diakibatkan perpindahan dari satu habitat ke habitat lainnya karena perubahan fisiologis dan ekologis. Jadi dia berubah karena dirinya merasa dia harus pindah. Perubahan fisiologis. Perubahan fisiologis itu apa? Dia mau mijah. Ketika mijah dia harus cari tempat baru. Nggak bisa di tempat ini dia mijah. Dia harus aktif. Dia yang aktif untuk memindahkan dirinya. Artinya kalau kita mau pindah itu contohnya kalau di manusia. Migrasi aktif itu apa? Transmigrasi. Transmigrasi kan orangnya berarti yang mau pindah. Nah, ikan juga itu dia artinya dia aktif mencari tempat perpindahan sendiri. Nah, kalau migrasi pasif, perpindahan dalam satu habitat tertentu akibat perubahan kondisi lingkungan dalam habitat tersebut. Artinya ikan pindah itu karena dia terpaksa pindah karena lingkungannya lama udah nggak mungkin lagi dia tempati. Contohnya ke dalam dunia manusia, orang pindah karena digusur. Dia masih mau di tempat itu, tapi itu udah nggak bisa dipakai lagi rumahnya. Ya sudah, pergilah dia terpaksa mencari tempat lain. Nah, ikan juga gitu, dia nggak bisa lagi diam di situ. Contohnya ketika terumbu karang yang dibom, hancur, nggak mungkin dia diam di sana. Mau nggak mau ya pindah dia ke tempat lain. Sebenarnya dia nggak pengen pindah. Ya, tapi karena nggak cocok lagi, udah pindah lagi. Kalau aktif nggak, dia mau pindah sendiri. Karena dorongan di dalam dirinya sendiri. Contohnya tadi, cari makan. Kemudian tempat mijah, dia aktif mencari tempat itu sendiri dan inisiatif dia sendiri. Jadi dua hal tersebut yang membedakan antara aktif dan pasif. Jadi kalau besok saya tanya kenapa ikan itu digunakan sebagai migrasi aktif, ya karena dia pindah karena kemauannya sendiri. Dia harus cari makan, dia harus cari tempat memijah. Dan ketika dia digolongkan dalam kategori pasif, karena dia pindah karena bukan keinginannya sendiri, tapi lingkungannya sudah berubah dan dia nggak bisa lagi tinggal di tempat itu. Itu yang disebut dengan migrasi aktif dan migrasi pasif. Ini contohnya migrasi. Jadi migrasi ini contohnya inilah migrasi dari ikan pari mas, golden ray, dari Western Florida ke Yucatan Peninsula. Jadi sekali pindah ada 10.000 ekor. Nah, nanti ada videonya ini. Dia pindah ngapain ya? Pindah dia cari makanan, cari tempat memijah. Atau mungkin dia pindah karena dia udah janjian dengan kelompok lainnya. Contohnya kayak tuna, kenapa dia berpindah dan akhirnya bertemu dengan kelompok lainnya di sana dia memijah satu dan lainnya antar kelompok. Itu salah satu dia adalah teknik dia untuk mempertahankan eksistensinya sehingga nggak terjadi lagi perkawinan sekerabat ketika dia ketemu dengan uh, gerombolan ikan lain dari tempat lain, artinya kan udah kekerabatannya jauh ke biotek lagi nanti saya ngomong itu. Jadi ketika kekerabatan jauh dia bertemu kawin ya sudah dia akan lebih banyak eksistensinya karena gen resisifnya nggak muncul. Yang kedua ini contohnya adalah migrasi ikan salmon. Nanti akan saya ada videonya yang saya akan tampilkan di 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 oase. Jadi ikan salmon itu dia melakukan migrasi pindah dari perairan laut ke perairan tawar khusus hanya untuk memijah. Dan dia berpindah itu ke tempat memijah di mana dia ditetaskan. Dia nggak akan pindah ke tempat lain. Jadi di mana ditetaskan dia akan balik ke sana lagi. Kemudian dia sampai di sana, walaupun sejauh apapun itu, walaupun ada jeram dan lain-lain, dia akan lalui. Jadi sebelum dia melakukan migrasi, dia akan makan banyak dulu. Jadi kalau kalau kita lihat di video, di tempat-tempat dia baru melakukan migrasi, dia awal muara-muara sungai,
Kelihatan sekali ikan salmonnya gemuk-gemuk sekali, karena dia sudah mempersiapkan diri, energinya, makan yang banyak di laut, sehingga ketika perjalanan dia mengurangi makan, mengurangi berhenti-berhenti. Kenapa mengurangi berhenti-berhenti? Semakin sering berhenti, semakin sering dia incaran dari predator lainnya. Semakin gampang dia dimakan oleh predator lainnya. Jadi dia akan berenang terus dan tidak makan sampai di mana tempat dia pertama kali ditetaskan. Dia akan sampai di sana, kemudian akan melakukan proses pemijahan. Setelah pemijahan, si salmon ini akan mati di tempat tersebut. Matinya kenapa? Matinya karena sudah kehabisan energi dan dia mati. Tapi yang menarik adalah yang kita bisa ambil pelajaran dari si salmon ini, dia melakukan perkawinan dengan direncanakan. Kapan dia kawin, di mana dia kawin, dan terakhir adalah dia mempersiapkan tabungan untuk anak-anak yang ditetaskan. Bagaimana dalam bentuk tabungannya? Jadi ketika sudah berhasil memijah, telur yang keluar dari betina akan menempel di dasar perairan. Setelah memijah, betina jantan akan perlahan mati, terendam di dasar perairan. 2 hari sampai 3 hari kemudian, telur itu akan menetas menjadi larva ikan. Dan ketika menetas larva ikan itu habis kuning telurnya, tentu dia harus mencari makanan baru. Apa supaya makanan baru? Ya, dari bapak ibunya yang sudah mati tadi, itu akan menjadi sumber makanan baru si larva. Sehingga hikmah apa yang sana didapatkan? Si salmon itu mengorbankan dirinya. Sampai mati pun, setelah mati pun, dia masih bisa memberi bekal buat anaknya supaya tetap survive. Mulia sekali kan salmon. Kita harus belajar banyak kepada si salmon bagaimana ketika kita akan menikah nanti anak kita juga masih bisa survive. Harus memberikan planning yang bagus. Ya sedikit sedikit tidak kita belajarlah dari makhluk hidup lain. Jadi itu si salmon. Nanti si anak itu akan memanfaatkan betul bangkai daripada orang tuanya sebagai sumber makanannya baru. Setelah cukup umur dan dirasa dia kuat kembali, dia akan migrasi lagi menuju ke laut lepas. Sampai waktunya dia merasa dia harus memijah lagi, dia akan balik lagi ke di mana tempat dia ditetaskan. Sehingga kalau di luar negeri itu, ketika ada sungai, ada jalurnya salmon, itu tidak boleh dibendung. Kenapa tidak boleh dibendung? Karena ketika salmon akan melakukan migrasi untuk memijah, ada bendungan, dia nggak akan nyampe di tempat di mana dia ditetaskan dulu. Sehingga walaupun ada bendungan, harus ada saluran air yang bisa dilalui oleh si salmon untuk kembali lagi melewati bendungan tersebut. Itu yang terjadi di luar negeri. Mungkin kalau di kita lain lagi, ketika baru migrasi salmonnya belum sampai di muara sungai, sudah habis semua ditangkapin sama orang-orang. Nah, ini adalah perbedaan migrasi biasanya terjadi pada ikan pelagis dan ikan demersal. Jadi kalau pelagis itu biasanya migrasinya turun ke lapisan dalam, naik agak ke permukaan, dan menyebar di kolam perairan. Demersal dia biasanya menyebar di kolam perairan atau sebagian besar berada di dasar, tergantung jenis ikannya. Ini kalau dia migrasinya vertikal, biasanya kalau untuk ikan pelagis. Kalau demersal dia horizontalnya nggak akan pernah jauh-jauh, hanya seputaran di mana dia tempat tinggal saja migrasinya, hanya pindah-pindah di pendek-pendek saja, nggak pernah jauh-jauh. Nah, kalau kalian lihat ikan pelagis, dia akan bermigrasi membentuk schooling, gerombolan. Kenapa dia harus membentuk gerombolan? Yang pertama, kalau dia bergerak sendiri, akan gampang sekali dia dimakan oleh predator. Tapi ketika dia bergerombol, membentuk kelompok yang besar seperti di gambar ini, si predator itu kadang-kadang juga akan berpikir menyerang. Karena insting dia ketika melihat hewan yang lebih besar, dia akan ya keder juga. Nah, itu yang menyebabkan biasanya ikan pelagis dia akan migrasi membentuk schooling untuk lebih aman bagi dia melakukan migrasi. Nah, schooling itu apa sih? Schooling itu adalah kelompok ikan yang berenang bersama-sama dengan kecepatan sama, berorientasi paralel dan memiliki jarak terdekat. Jadi dia
ber- bergerak bersama-sama, jarak antar dia dekat sekali. Sehingga dia bisa saling menjaga satu dan lainnya. Nah, manfaat schooling bagi ikan yang pertama, perlindungan dari predator atau pemangsa. Jadi ketika untuk schoolingnya bulat gitu, yang pertama adalah si predator akan kadar juga melihat gerombolan ikan yang besar. Kedua, predator juga bingung ketika jumlah ikannya banyak, yang mana mau ditangkap. Pasti bingung dia. Nangkapnya ini, udah berubah lagi, nangkapnya ini berubah lagi. Tapi ketika satu, ya udah, satu injaran tepat langsung habis. Tapi ketika banyak, yang pertama dia kedar, yang kedua dia bingung yang mana dia harus tekan. Nah mungkin dia akan nabrak schooling itu. Nggak terlalu berani dia nabrak schooling segitu besarnya. Kemudian yang kedua adalah manfaat schooling bagilah mencari dan menangkap mangsa. Jadi beberapa ikan memanfaatkan schoolingnya itu ya untuk mengejar mangsanya. Jadi ada bagian yang nakut-nakutin, ada bagian yang tukang eksekusinya. Terus ada bagian yang makan aja. Jadi itu dalam schooling. Sama kayak kita lah, ketika bikin tugas ada bagian yang musun artikelnya, ada bagian yang nyari artikelnya, ada bagian yang rebahan saja, tinggal nikmatin nikmati tugasnya sudah jadi, tinggal pasang nama saja di tugasnya. Nah, kayak itu juga schooling kita. Kemudian adanya ketiga adalah manfaat schooling adalah pemijahan. Jadi dalam schooling itu memungkinkan terjadinya pemijahan bersama-sama. Karena dia sudah aman, dia bisa melakukan pemijahan bersama-sama. Kemudian keempat adalah peningkatan efisiensi hidrodinamik antara anggotanya. Jadi ketika dia membentuk schooling dan ketika dia pindah tempat, hidrodinamiknya jauh lebih tinggi. Akan lebih mudah dia menembus gelombang ketika dia berenang bersama-sama dibandingkan dia berenang sendirian. Ketika dia harus melawan arus, ketika dia melawan ombak, akan lebih mudah buat dia sebenarnya. Ini adalah manfaat schooling dari ikan. Jadi ada 4, pertama perlindungan, yang kedua mencari dan menangkap mangsa, ketiga pemijahan, keempat adalah peningkatan efisiensi hidrodinamik dari anggota-anggotanya ketika melakukan perpindahan, waktu melawan arus ataupun melawan gelombang air. Nah, pada schooling ikan itu, pengaturan tingkah laku ikan itu dipengaruhi oleh sistem penglihatan dan oleh sistem gurasisinya atau linear lateralisnya. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan kan, jadi linear lateralis itu akan membantu respon ikan untuk mengetahui dirinya apakah terlepas dari gerombolannya atau enggak, dari hantaman gelombang atau gerakan air yang ada di sekitar tubuhnya. Kalau penglihatannya tidak bagus, jadi kalau dia ketika airnya keruh banget, dia nggak bisa melihat gerombolannya, dia bisa mengetahui keberadaan gerombolannya dari linear lateralisnya atau gurat sisinya. Nah, kedua adalah terbentuknya school tersebut karena adanya respon yang sosial yang positif antar individu yang satu dengan yang lain. Nah, ini yang terjadi di pelagis, ikan pelagis. Jadi satu dan lainnya dia responnya positif ketika berkumpul. Tetapi pada ikan-ikan demersal, dia biasanya responnya negatif. Karena sifat ikan demersal dia adalah soliter. Jadi ketika satu organisme masuk ke daerahnya dia serang. Karena dianggap itu mengancam dirinya. Tapi dari ikan-ikan pelagis biasanya dia responnya positif. Sehingga ketika satu datang berkumpul akan semakin banyak schoolingnya. Kemudian dan biasanya si schooling ini dilakukan oleh ikan-ikan yang spesiesnya sama dan ukurannya sama. Jadi misalnya apa? Misalnya tuna. Tuna itu dia akan melakukan schooling yang besar-besar aja, yang kecil-kecil aja. Jadi ikan besar akan membentuk schooling ikan besar, ikan kecil akan membentuk schooling ikan kecil. Gitu. Nah, yang ketiga adalah kelompok ikan yang terbentuk ketika beberapa ekor mendekati suatu stimulus eksternal, misalnya makanan. Jadi dia melakukan schooling karena emang tadi dia mengejar makanannya. Ketika makanan udah habis, stimulusnya udah nggak ada, ya udah dia bubar schoolingnya karena target udah tercapai. Itu biasanya sih yang terjadi pada schooling pada ikan. Nah, di mana kita bisa melacak migrasi ikan? Migrasi ikan itu bisa dilacak dengan berbagai hal. Dan ini penting bagi kita dunia perikanan untuk mengetahui pola migrasi suatu ikan. Yang pertama adalah kita bisa melakukan marking dan tagging pada ikan. Misalnya kita ketemu schooling ikan di mana nih? Di Sanur. Kita ambil ikannya dalam kondisi hidup ya.
kita marking, kemudian kita tagging. Apa marking harus tagging nanti saya akan jelaskan. Kemudian kita lepaskan lagi. So, dari marking dan tagging itu kita bisa tahu kemana sih jalannya si ikan ini, kemana saja sih dan ngapain saja kira-kira di sana. Oke, jadi marking itu apa sih? Marking itu adalah pemberian tanda tanpa benda asing. Misalnya siripnya dipotong. Contohnya nih, nah nih, siripnya dipotong, sirip dorsalnya sengaja dipotong. Jadi kita tahu kalau kita besok ketemu ikan, misalnya kita melepas ikan kayak ini di sanur, kita dapat, kemudian kita lepas, terus kemudian terus saat kita ketemu dia lagi, kita tangkap di mana ya, di Benoa, oh ternyata dia migrasi nih dari sanur ke Benoa, dengan mengetahui oh ini ada cacat bagian tubuh yang sengaja kita bikin cacat. Kemudian kedua bisa memberikan lubang pada tutup insang, jadi dikasih artinya tanda-tanda pada tubuhnya atau pemberian tato, tapi tato itu jarang sekali dilakukan. Ini adalah metode konvensional zaman dulu sih untuk mengetahui ini perpindahan. Tapi kelemahannya ada, kita nggak akan bisa 100% akurat mendapatkan ikan yang sama di tempat itu. Jadi persentasenya kecil sekali. Dengan metode marking ini kita bisa tahu migrasi ikannya. Nah, metode lainnya adalah tagging. Tagging adalah pemberian tanda dengan menggunakan benda asing, misal nikel, perak, platinum. Nah, pada ikannya itu ditanam benda asingnya tersebut. Biasanya kalau zaman sekarang adalah bisa ditanam menggunakan chip. Jadi di dalam tubuh ikan ditanam chip. Chipnya itu isi GPS. Jadi ikan masih hidup, kita bedah sedikit, kita masukkan chip yang ada GPS-nya itu, kita lepaskan lagi, kita jahit lagi, kita lepaskan lagi ke alam ikannya. Nanti kita bisa lacak dia pergerakan ikannya kemana saja dengan menggunakan chip GPS yang ditanam pada ikan tersebut. Sama kayak GPS yang ditanam di mobil-mobil itu loh. Jadi kita bisa tahu misalnya kita punya rental mobil, mobil kita disewa orang, kita bisa tahu kemana aja dibawa mobilnya. Nah ikan juga itu kita tanam chipnya, kita bisa tahu. Penting buat kita tahu dia kemana saja dan di mana saja, pada saat kapan. Itu penting sekali dalam dunia perikanan, mengetahui hal tersebut. Dan ini memudahkan kita untuk mengetahui positioning ikan di mana, pada musim apa dia ada di mana. Kita bisa dari hal itu kita bisa menganalisis, oh pada musim ini kenapa dia ada di sini, pada musim ini kenapa dia ada di sini. Itu bisa lakukan proses analisis dalam rangka aplikasi pengambilan kebijakan kita di dunia perikanan, khususnya konservasi dan perikanan tangkap. Jadi contohnya ini lain ada ini di tuna, jadi tagging, ini tagging, ditandai kayak gini dia bisa, ini salah satu tagging, metode tagging yang digunakan pada tuna. Jadi kalau ada nelayan sebelumnya nelayan dapat ini, dia harus lapor, saya pernah dapat ikan ini di sini dengan tagging kayak gini. Tapi kalau di Indonesia nggak berlaku tagging kayak ini, nggak ada yang lapor. Kalau di luar negeri dia yang lapor. Biasanya pembuat tagging dia akan memberikan pengumuman bahwa saya ada menempel tagging kepada nelayan-nelayan, berada ada menempel tagging pada ikan tuna yang dilepas di sini. Jadi semua nelayan yang mendapatkan ikan itu, ikan tuna yang ada taggingnya, artinya itu ikan kami yang kami beri tanda. Tolong segera laporan ke kami di mana didapat ikan itu, sehingga paling nggak tahu mana sih jalannya, walaupun nggak tepat-tepat sekali dibandingkan metode yang tadi ketika kita menyiapkan tagging menggunakan GPS. Nah itu tadi kelemahannya tadi marking dan tagging itu. Pertama bentuk tagging sulit dikenali karena tadi perubahan akibat pertumbuhan ikan atau terkadang taggingnya hilang. Kalau dia taggingnya di luar tubuh yang tidak menggunakan GPS tadi, atau ketika dia dipotong siripnya tadi itu ternyata ada kerusakan lagi tambah siripnya. Jadi susah dikenali lagi ini marking hasil kita atau marking yang terjadi di alam. Kemudian yang kedua lah ikan di tagging tidak ditemukan, tidak termonitor ya karena tadi ketika di taggingnya tanpa di tagging GPS agak susah monitornya kemana larinya, di mana larinya. Jadi benar-benar berharap sama orang yang menangkap si ikan itu atau berharap kita suatu saat kita menangkap ketemu ikan yang kita tagging lagi. Nah yang ketiga ikan di tagging
di-tagging tertangkap nelayan dan tidak dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan. Ini yang sudah terjadi di Indonesia. Tangkap ya sudah ada tagging, lihat, "Oh, kok bisa ada tagging ya?" Mereka nggak akan sadar bahwa itu ikan penelitian, ya udah nggak dilaporin. Ya selesai juga, nggak dapat data apapun. Nah, yang keempat memerlukan biaya yang cukup besar. Ya, itu salah satunya. Ini contohnya tadi, yang kotak-kotak ini adalah the release location of tag fish in North Sulawesi waters. Jadi saya ambil dari penelitiannya teman-teman di IPB. Mereka menangkap ikan, kemudian di tagging, kemudian dirilis di posisi yang isi tanda panah, tanda tambah itu. Nah, ini daerah penangkapan rumponnya. Nah, di sini ada rumpon, jadi mereka melepas tadi itu emang sengaja di dekat rumpon-rumpon untuk ingin tahu sih apakah si yang di tagging itu dia akan bergeraknya di rumpon saja atau keluar. Hasilnya kayak gimana? Hasilnya ya kayak ini dia. The movement of tag skip jet. Jadi emang ternyata mereka uh, migrasinya nggak jauh-jauh banget waktu itu. Hanya di sekitar perairan Sulawesi Utara aja waktu itu. Tidak jauh-jauh sekali dari skipjacknya tadi. Jadi masih ada di sekitaran rumpon. Perpindahan daripada si skipjacknya tadi. Jadi migrasi skipjack tidak melakukan migrasi horizontal yang cukup jauh. Jadi mungkin karena di sana makanannya masih banyak saja dan memang karakteristik si skipjack ini tidak melakukan migrasi jauh-jauh sekali. Nah ini lagi tag yellowfin. Yellowfin yang di sana ternyata juga nggak jauh, mungkin karena mungkin waktunya juga nggak panjang. Jadi tertangkapnya di sana-sana saja dia. Di sekitar di mana di area rilisnya. Mungkin yang paling jauh dari misalnya dilepaskan di Sangieta Laut, yang hanya ditangkap di sekitar sini tadi Bitung tadi itu. Nah, apa sih fungsinya kita mau tahu migrasi tadi? Yang pertama adalah pentingnya dalam dalam bidang penangkapan adalah mengetahui batas dan waktu migrasinya. Jadi ketika mengetahui batas di mana dia melakukan migrasi, kita tahu dari mana dan kemana dia migrasi. Kemudian kita bisa tahu juga kapan dia melakukan migrasi spasial dan temporal, dapat tuh apa efektifnya dari dunia perangkapan kita. Yang pertama, kita bisa meningkatkan efisiensi semuanya. Meningkatkan efisiensi penangkapan semuanya, waktu, tenaga, biaya. Kenapa? Nggak pusing-pusing lagi berpikir harus kemana nyari ikan. Kita udah tahu dia pindah ke sini bulan ini, pindah ke sini bulan ini. Nggak akan jauh-jauh dari mana lokasi dia berpindahnya. Sehingga apa efektivitasnya? Ya armadanya bisa waktu bulan, misalnya bulan Januari, armada bisa diarahkan ke tempat daerah penangkapan ikan yang potensial, yang diambil dari hasil daripada uh, pola migrasi ikan tadi berdasarkan waktunya tadi itu, temporalnya. Kemudian juga mengoperasikan alat tangkap pada waktu yang tepat, malam atau siang menangkap ikannya nih, supaya lebih efisien. Kemudian mengoperasikan alat kedangkap pada kedalaman perairan tepat. Jadi kalau kita tahu migrasi vertikalnya, pada waktu jam sekian kira-kira ikannya hidup di kolom perairan berapa. Sehingga alat tangkapnya nggak sia-sia. Ikan hidup di perairan, misalnya perairan 200 meter, kita naruh pancing di kedalaman 100 meter. Ada ikan di tempat itu, tapi nggak berhasil kita tangkap karena kurang dalam. Nah, itu yang penting. Pengetahuan itu yang penting dalam dunia penangkapan. Di mana mau tangkap, kapan nangkapnya, kedalaman berapa nangkapnya, pada waktu yang berbeda. Dengan mengetahui itu, semuanya akan serba efisien, tenaga, biaya, waktu. Hasilnya yang Astungkara lebih maksimal dibandingkan gambling saja tanpa ada riset sebelumnya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi ikan. Jadi ada faktor-faktornya. Inilah faktor-faktornya. Jadi ada faktor eksternal dan internal. Jadi macam-macam tuh nanti bisa dibaca sendiri. Jadi ada sekitar 9 faktor eksternal dan ada 4 faktor internal. Eksternal itu artinya apa? Faktor-faktor yang di luar tubuh ikan, bukan kemauan ikan. Dia pindah karena karena apa ya? Terangsang oleh lingkungan sekitarnya.
Kayak bau itu kan, ketika bau berbeda saja dia udah bisa pindah. Kemudian ada ajakan, sama kita diajak pindah, mau aja pindah. Kan kayak gitu. Kemudian ada salinitas dan macam-macam. Kalau internal artinya faktor dari dalam tubuh kita. Kematangan gonad, kelenjar internal, insting dan aktivitas renang. Jadi gonadnya ketika mulai dia matang, dia akan mulai, wah saya harusnya tempat yang kayak si salmon, saya harusnya tempat yang aman ini buat anak-anak saya. Saya lagi 2 bulan mau netas nih, anak-anak saya harus persiapkan tempat yang aman. Mulailah dia mempersiapkan dirinya untuk migrasi, mulai cari makanan, mulai menggemukkan dirinya, menghimpun semua tenaga, sampai dia berhasil pindah dan memijah. Ini contohnya dengan ikan yang lebih dewasa, jadi ikan mampu melakukan migrasi untuk kembali ke daerah asal karena adanya bimbingan dari ikan yang lebih tua. Kemudian bau perairan, contohnya sini Anadromous mampu migrasi ke daerah asal dengan melalui beberapa cabang sungai, kemampuan memilih sungai yang benar dilakukan dengan mengenai bauan bahan organik yang terdapat dalam sungai ini yang dilakukan oleh si salmon. Jadi kenapa dia bisa tahu di mana dia tempat dinetaskan dulu? Karena dia masih punya memori terhadap bau-bauan sekitarnya. Jadi kalau bau lingkungannya sih tempat dia menetas itu rusak, ya selesai, dia akan disorientasi kemana dia harus menetas. Itu dia mengenalkan bau-bauan lingkungannya untuk mengetahui di mana tempat dia memijah dulu, atau di mana dia tempat dipijahkan dulu sehingga dia berhasil menetas. Kemudian jadi suhu itu akan berpengaruh. Jadi kalau kita belajar suhu akan peningkatan 1 derajat suhu akan meningkatkan laju metabolisme. Jadi ikan juga gitu, ikan akan berenang mencari suhu yang lebih hangat. Ini tuna mengejar suhu yang lebih hangat. Kenapa suhu yang lebih hangat? Ketika ada suhu yang lebih hangat, artinya di sana ada produsen primer yang banyak, ikan kecil yang banyak, dia akan dapat makanan yang banyak. Dia juga punya ring suhu tersendiri ikan itu untuk dia bisa hidup nyaman. Jadi ketika ring suhunya di bawah standar, di atas standarnya, udah dia pindah lagi, dia kepanasan atau kedinginan dia pindah, sama kayak kita. Jadi salinitas juga karena dia berhubungannya sama sistem osmoregulasi, jadi dia nggak bisa ikan-ikan itu, ikan laut, misalnya laut dalam, dia nggak akan bisa hidup di salinitas yang terlalu rendah, misalnya di Muara, nggak mungkin dia akan migrasi di sana. Jadi dia akan migrasi melakukan tempat-tempat salinitas yang masih pada range di mana dia bisa hidup dengan nyaman. Kemudian arus dan pasang surut. Kemudian yang ketiga, intensitas cahaya. Intensitas cahaya juga akan mengaruhi pada migrasi ikan tadi. Contohnya tadi, kalau dia fototaksis positif, fototaksis negatif, atau diurnal atau nokturnal, itu akan mengaruhi pada pola migrasi si ikan tersebut. Musim juga. Musim itu artinya musim barat, musim timur, musim peralihan 1, musim peralihan 2, itu akan mengaruhi ikan migrasi. Jadi penangkapan ikan juga akan dipengaruhi oleh musim. Ketika musim barat apa yang ramai, ketika musim timur apa yang ramai. Itu akan berbeda-beda. Nah, itu yang harus diketahui kenapa musim itu bisa mengaruhi jenis ikan. Karena dia ikan itu migrasi mengikuti tempat di mana dia nyaman. Matahari, ada beberapa ikan yang menggunakan matahari sebagai kompas mereka. Tapi enggak bagi ikan-ikan laut dalam. Karena ikan-ikan laut dalam itu dia nggak tahu matahari, karena cahayanya nggak tembus di perairannya. Tapi ikan-ikan pelagis, ya kadang-kadang memanfaatkan, kalau berdasarkan hasil studi literatur, dia memanfaatkan matahari itu sebagai kompasnya mereka. Sama kayak kita lagi tersesat lah. Kompas kita apa yang paling gampang? Ya matahari. Ketika kita ngelihat matahari baru terbit, berarti itu timurnya. Sebelah kirinya berarti utara. Sebelah selatan berarti sebelah kanannya berarti selatan. Ketika matahari terbenam, berarti sebelah kanannya adalah utara, sebelah kirinya adalah selatan. Nah, pencemaran air limbah itu tadi dibilang, kenapa dia bisa disebut migrasi pasif tadi, yaitu salah satunya pencemaran yang menyebabkan ikan mau nggak mau harus pindah. Kalau nggak pindah dia mati secara perlahan-lahan. Kematangan gonad itu tadi, kenapa dia pindah, karena dia harus melakukan pemijahan. Ini contohnya sidat antemua memijah di laut.
kemudian dia akan anakannya akan di laut, kemudian dewasanya akan kembali lagi di tawar, kembali memijah lagi di laut lagi. Jadi kenapa sidat itu masih sampai sekarang masih susah untuk dipijahkan, karena memang siklus hidupnya dia memijah di perairan laut dalam. Dan ketika sudah mampu berenang, dia akan pindah ke perairan air tawar untuk cari makanan. Jadi itu kenapa susahnya sidat masih dibudidayakan sampai saat ini. Bukan dibudidayakan, dipijahkan ya. Kalau dibudidayakan, dibesarkan tidak bisa. Tapi kalau dipijahkan itu, artinya untuk mendapatkan anaknya, anakannya masih susah. Sama lah seperti tuna. Tuna sidat kuning juga tuh di Gulilang dicoba untuk dipijahkan supaya berhasil dia menetaskan anaknya, tapi nggak berhasil juga dia, karena dia ternyata butuh faktor-faktor lingkungan yang belum belum bisa didapatkan dengan sempurna dalam proses uh, pemijahan secara buatan tadi itu. Jadi ini penting pengetahuan ini dalam dunia konservasi. Kenapa saya bilang itu? Karena kita harus tahu ikan ini migrasi gara-gara apa. Kalau dia migrasi mengejar makanan, oke lah kita tangkap, dia nggak masalah. Tapi kalau dia migrasi karena dia mau memijah, kita jangan tangkap dulu sebelum dia memijah. Tapi setelah memijah, kita boleh tangkap dia. Kenapa? Kenapa kita tidak boleh tangkap dia sebelum memijah? Kalau sebelum memijah, dia berpindah dan kita tangkap, dia nggak akan bisa menghasilkan keturunannya. Nggak akan bisa menghasilkan turunannya. Nggak akan ada ikan lagi di masa depan. Itu pentingnya konservasi. Pengetahuan ini dalam bidang konservasi. Selain juga diterapkan dalam bidang penangkapan. Jadi kita tahu di mana dia nangkap. Contohnya, misalnya dia memijah di perairan Nusa Penida, ikan-ikan yang ukurannya sudah di atas, misalnya di atas ukuran berapa, di atas length of first maturity-nya, itu jangan ditangkap dulu ketika musim-musim tertentu, karena dia akan memijah di Nusa Penida. Tapi setelah musim, misalnya musim bulan Agustus, dia adalah musim pemijahan ikan tongkol di Nusa Penida. Jadi sebelum itu jangan ditangkap dulu, misalnya awal Agustus, akhir Juli, ada ikan-ikan yang besar ke sana dan terindikasi dia gendong telur, ya jangan ditangkap dulu, kasih dulu di sana dia memijah. Dan kapan dia berakhir? Misalnya akhir Agustus dia sudah selesai memijah tuh. Dia akan pindah ke tempat lain ngejar makanannya. Oke lah kalau itu ditangkap, tidak masalah. Jadi kita memberi kesempatan dulu dia untuk mempertahankan eksistensi keturunannya dulu lah. Jadi pengetahuannya penting. Selain untuk menangkap ikan juga, kita juga harus berusaha mempertahankan ikan itu tetap ada di laut dengan cara ya kita harus tahu kapan dia mijah, di mana dia mijah, di sana jangan ditangkap ikannya pada saat waktu itu dan pada saat di tempat itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Terima kasih banyak. Jadi nanti ada beberapa video yang akan saya share di Oase terkait dengan mata kuliah ini, dan kita bisa diskusikan lebih lanjut dalam forum diskusi di Oase untuk hal-hal yang mungkin belum jelas atau ada pertanyaan-pertanyaan lain apapun itu. Sepanjang saya bisa jawab, saya akan coba jelaskan. Tapi kalau saya rasa saya punya kekurangan kemampuan itu, nanti kita diskusi bersama-sama untuk cari jawabannya. Oke, terima kasih semuanya atas waktunya. Selamat pagi.